Pemerintahan Prabowo diminta menyusun target konkret dan menyiapkan rencana aksi untuk mewujudkan swasembada energi dalam 5 tahun ke depan. Dan untuk membahas mengenai peluang dan tantangan swasembada energi, kita sudah terhubung secara virtual dengan pengamat energi UGM, Bapak Fahmi Radi. Selamat siang Pak, terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Fahmi. Selamat siang Iqbal. Baik Pak, Presiden Prabowo Subianto kan menargetkan Indonesia bisa swasembada energi dalam 5 tahun ke depan begitu. Bagaimana kemungkinan realisasinya? Ya, pertama komitmen Prabowo itu sangat kuat gitu ya. Tidak hanya disampaikan pada saat pidato pelantikan, tapi saya mencatat sebelumnya Prabowo itu sudah mengatakan juga akan mencapai kedaulatan energi dengan mengembangkan sumber daya energi yang dimiliki berlimpah ruah di Indonesia gitu ya. Nah, apakah akan berhasil atau tidak? Memang tidak mudah untuk mencapai tadi. Dan kalau kita bandingkan gitu, sesungguhnya Presiden Jokowi itu juga sudah membuat program serupa yang disebut dengan transisi energi dengan mengalihkan energi fosil ke energi baru terbarukan gitu ya. Tapi gagal, apa indikatornya? Karena target bauran energi baru terbarukan itu yang ditetapkan 23% dicapai tahun 2025 itu tidak tercapai karena sampai sekarang itu baurannya itu baru sekitar 12,8% gitu ya. Jadi sebenarnya mustahil tadi. Jadi kalau indikator itu gagal gitu ya. Artinya kalau belajar dari yang dilakukan oleh Jokowi, barangkali memang itu sulit gitu ya. Tapi tidak mustahil itu bisa dicapai gitu ya. Nah tadi saya katakan komitmennya Prabowo itu saya kira sangat kuat gitu ya. Berbeda dengan Jokowi, dia memang ada komitmen gitu ya, tetapi beberapa kebijakannya itu menurut saya ambigu gitu ya. Jadi di satu sisi ingin mengalihkan ke energi baru terbarukan, tapi di sisi lain masih membiarkan produksi batu bara besar-besaran yang digunakan dan pembangkit listrik gitu ya. Kemudian juga memberikan konsesi pada ormas keagamaan untuk mengelola, mengeksploitasi batu bara itu. Ini kan artinya memperbesar produksi itu. Itu yang saya anggap sebagai ambigu gitu ya. Nah, maka Prabowo harus jelas gitu ya. Kebijakannya tadi, programnya apa, kemudian capaian targetnya kapan. Udah sampaikan dalam sampai 5 tahun itu ya. Itu barangkali yang harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo itu. Baik. Pak Fahmi, tadi Anda menyumbatkan bahwa komitmen yang kuat ini kan berat tapi bukan mustahil. Tapi menurut Anda, swasembada energi ini lebih baik full transisi ke energi bersih atau energi baru terbarukan, atau kita padukan saja keduanya begitu dari energi bersih dan juga minyak begitu Pak? Iya, ujungnya nanti 100% kita harus mencapai energi baru terbarukan itu ya. Kalau misalnya Indonesia waktu itu juga mengikuti Paris Agreement untuk mencapai zero carbon itu ya, maka syaratnya adalah seluruh energi yang digunakan itu adalah energi baru terbarukan gitu ya. Tapi itu kan dicapai secara bertahap sampai tahun 2060 gitu ya. Nah, dalam proses itu saya kira bauran energi tadi masih bisa juga digunakan energi fosil tadi, meskipun tadi data menunjukkan gitu ya, bahwa energi fosil tadi produksi kita selalu menurun dan selalu tidak bisa mencapai target ditetapkan oleh APBN. Sekarang produksinya hanya sekitar 600.000 bara per hari, padahal kebutuhan BBM kita yang harus impor itu sekitar 1,2 juta barrel per hari gitu ya. Nah, kekurangannya tadi gitu ya, kalau misalnya programnya Prabowo itu bisa diterapkan, maka secara bertahap akan mengurangi, paling tidak akan mengurangi impor BBM yang itu cukup menguras devisa tadi gitu ya, dan itu jadi beban juga bagi APBN gitu ya. Maka maksud saya sejak saat ini program pencapaian energi baru terbarukan harus menjadi suatu prioritas dan 5 tahun harus dicapai sepenuhnya tadi.
pasti. Baik Pak, di sisi lain kan produksi minyak Indonesia ini terus menurun ya dalam beberapa tahun terakhir, menjauhi target 1 juta BPH. Pemerintah berencana juga menggunakan sumur idle untuk menggenjot lifting minyak ini. Bagaimana tanggapan Anda? Saya kira itu sia-sia menurut saya itu ya. Karena sumur idle, apalagi sumur tua, biar digenjot seperti apapun dia tidak akan menghasilkan minyak dalam jumlah tertentu gitu ya. Artinya cost and benefitnya nggak akan sesuai tadi. Ya. Jadi menurut saya itu sebenarnya nggak usah gitu ya. Fokus saja pada pengembangan energi baru terbarukan yang kita mempunyai resource energinya itu sangat berlimpah luas gitu ya. Hanya masalahnya kita nggak punya teknologi. Pertamina misalnya sudah melakukan biodiesel gitu ya, mencampur CPO dengan solar, teori B20 sampai B35 berhenti. Karena apa? Karena partnernya Eni dari Itali itu meninggalkan Pertamina dan Pertamina tidak mampu melanjutkan sampai ke 100% karena tidak punya teknologi tadi. Baik. Itu. Baik, Pak Fahmi, tak hanya itu kan Indonesia berniat beralih ke biodiesel begitu, namun pengembangan bahan bakar nabati atau BBN ini membutuhkan investasi yang tentu besar begitu, kepastian bahan baku dan lahan. Pandangan Anda seperti apa terkait BBN ini? Ya, kalau dari segi bahan kita punya beragam gitu ya. Artinya tidak hanya CPO, kita bisa pakai etanol dari tebu, dari tanaman-tanaman yang lain. Itu bisa dikembangkan, hanya tadi kita nggak punya teknologi. Nah, untuk itu maka strategi yang harus dilakukan, yang pertama memang harus mengundang investor yang memiliki teknologi itu ya. Oke. Jadi misalnya Pertamina sudah ditinggalkan oleh partnernya dari Itali, seharusnya sepatnya mencari gantinya ini. Sebelumnya juga pernah melakukan gasifikasi ya, dari batu bara. Batu bara diolah itu menjadi gas dalam tabung tadi itu menggantikan LPG gitu. Dan berpartner dengan air product dari Amerika. Nah lagi-lagi air product itu meninggalkan Pertamina karena dianggap tidak mencapai nilai keekonomian. Dan lagi-lagi Pertamina nggak bisa apa-apa ini. Itu karena memang kita nggak punya teknologi. Nah maka saya kira ada dua strategi yang harus dilakukan. Yang pertama tetap harus mengundang investor yang punya teknologi. Nah untuk itu harus diberikan berbagai insentif gitu ya, agar produknya itu mencapai nilai keekonomian tadi. Nah kemudian yang kedua jangka panjang juga gitu ya. Saya kira Indonesia harus mulai mengembangkan sendiri teknologi yang dibutuhkan tadi gitu ya. Saya kira Pertamina bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi, dengan BRIN, asal mereka diberikan kesempatan gitu ya, untuk mengembangkan teknologi-teknologi yang dibutuhkan untuk tadi mengolah gitu ya, biodiesel, mengolah etanol menjadi gasolin dan lain sebagainya. Saya yakin bisa itu ya, hanya mereka nggak pernah diberi kesempatan. Nah, dua strategi tadi secara inline harus dilakukan secara bersama-sama. Memang ini membutuhkan investasi yang besar gitu ya, untuk research and development tadi dan take time gitu ya. Tapi harus dimulai tadi sehingga pada saatnya kita tidak tergantung lagi dengan investor yang memiliki teknologi itu. Baik, Pak Fahmi, kan terkait skema pembiayaan ini kan memang tidak murah begitu. Skema pembiayaan seperti apa Pak yang Anda sarankan begitu kepada pemerintah? Apakah tetap menggunakan APBN atau jangan menggunakan APBN nih karena terkait teknologi yang tadi yang super mahal? Nah, saya kira dari berbagai sumber tadi itu APBN tetap digunakan. Kan ada anggaran untuk research and development yang itu jumlahnya kecil gitu ya. Nah, ini saya kira bisa dinaikkan. Nah, kemudian yang kedua mewajibkan gitu ya bagi BUMN seperti Pertamina, PLN, MenID untuk membiayai atau invest dalam research and development tadi gitu, sehingga dapat menghasilkan teknologi yang dibutuhkan gitu. Saya kira PLN sudah melakukan dengan cukup baik gitu ya.
dengan pengembangan teknologi tadi dia menghasilkan co-firing gitu ya, percampuran antara batu bara dengan beberapa nabati tadi gitu ya, dan dia cukup berhasil juga, bahkan juga mengembangkan listrik tenaga sampah misalnya. Nah itu kan harus berasal dari inovasi teknologi tadi. Saya kira PLN punya kesadaran cukup tinggi gitu ya, untuk melakukan itu. Nah maka pemerintah melalui kementerian terkait tadi harus mendorong juga pada Pertamina, MenID untuk membiayai tadi. Toh itu nanti hasilnya kan juga untuk Pertamina, untuk MenID dan yang lain sebagainya. Sebab kebutuhan research and development itu suatu keharusan yang harus dilakukan. Kalau tidak, ya nasibnya kita akan tergantung pada investor. Kalau investornya kemudian harus meninggalkan Indonesia, Pertamina nggak mampu memproduksi sendiri, nah itu yang harus dihindari tadi. Baik, Pak Fahmi, apakah pihak swasta juga perlu dilibatkan dan instansi terkait begitu untuk memperlancar transisi energi ini dan meraih status swasembada energi nantinya? Nah, saya kira ini juga tergantung iklim investasi yang diciptakan oleh pemerintah gitu ya. Jadi saya kira tidak menutup kemungkinan swasta nasional, BUMN untuk invest dalam pengembangan energi baru terbarukan gitu ya. Sesungguhnya ini sangat profitable gitu ya, energi baru terbarukan, karena tren dunia itu kan semua akan beralih ke energi baru terbarukan gitu ya. Bahkan listrik tenaga matahari itu ada permintaan yang cukup besar dari Singapura gitu ya. Kalau PLN misalnya bisa mengembangkan kemudian diekspor ke Singapura, ini kan cukup bagus gitu ya. Nah itu nanti akan mendorong swasta. Bagi swasta nasional itu kan yang penting itu kan profitable, pengembalian modalnya juga terjamin dan sebagainya gitu ya. Nah oleh karena itu gitu ya. Atau juga misalnya panas matahari geotermal misalnya, kita punya potensi yang besar sekali tapi itu belum dilakukan eksploitasi dan eksplorasi karena tidak ada investor. Nah maka gitu ya, pemerintah harus menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan berbagai insentif gitu ya, sehingga itu menarik bagi investor. Baik, Pak Fahmi, kan salah satu bahannya yang akan dieksplorasi terlebih dahulu adalah kelapa sawit. Di mana jika pemerintah ingin memanfaatkan sawit untuk BPN, bagaimana pemerintah sebetulnya bisa mengatur agar implementasi BPN ini tidak mengganggu ekspor CPO kita, Pak? Ya, CPO dari sawit itu kan salah satu aja, ada resource yang lain, artinya jangan gunakan CPO sebagai satu-satunya, ya itu boleh digunakan juga, tapi memang akan terjadi benturan apakah itu untuk ekspor atau untuk material dari minyak goreng tadi. Nah kalau ini tidak diatur maka kemudian akan mengganggu juga ketahanan pangan Nah maka perlu diatur melalui regulasi tadi. Kalau perlu ditetapkan semacam domestic market obligation Pemerintah melalui regulasi menetapkan berapa yang harus digunakan untuk energi, berapa yang boleh diekspor dan harga tetap ditetapkan Itu seperti DMO yang ditetapkan pada batu bara yang dijual ke PLN, itu juga misalnya 20% dari produksi dengan harga $70 meskipun harganya tinggi tapi tetap $70 Nah itu pemerintah bisa melalui regulasi tadi Baik. Asal memang ini tantangannya tidak mudah karena beberapa pengusaha batu bara atau juga nanti beberapa pengusaha sawit pasti akan protes karena akan mengurangi keuntungan dalam mengekspor CPO tadi. Nah itu barangkali yang harus menjadi suatu pertimbangan mana yang harus dibutuhkan, kemudian regulasi apa, insentif apa yang harus diberikan dan seterusnya Saya yakin dengan komitmen Prabowo yang besar itu bisa dilakukan
Baik. Nah, selain komoditas CPO atau kelapa sawit, lantas apalagi sih yang bisa di Indonesia manfaatkan untuk swasembada energi ini? Tapi usai jeda Pak Fahmi, kami akan segera kembali pemirsa, tetaplah bersama kami di Investor Market Today. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Investor Market Today dan kami lanjutkan kembali dialog bersama Pak Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi UGM. Pak Fahmi, tadi saya tanyakan selain pemanfaatan sawit atau CPO seperti B20 yang sudah berjalan, lantas komoditas apa lagi Pak yang bisa Indonesia manfaatkan untuk swasembada energi ini? Jadi swasembada energi tadi yang dimaksudkan kan untuk menggantikan BBM yang fosil gitu. Yang pertama itu, kemudian yang kedua adalah untuk pembangkit listrik yang bersih gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah manufaktur tadi. Nah, ketiga sektor inilah yang harus dicapai untuk swasembada tadi. Nah, untuk ketiga tadi banyak sekali resource energi yang kita miliki di misalnya dari CPO, kemudian tebu dari etanol, nanti dari tebu, kemudian apalagi dia banyak tanaman-tanaman yang tumbuh di Indonesia itu yang sangat potensial dia untuk dikembangkan menjadi BBM yang lebih bersih terhadap lingkungan tadi. Nah, kemudian pada pembangkit listrik itu juga kita punya resource yang sangat besar gitu ya. Kita punya tenaga angin, tenaga matahari, laut, air dan lain sebagainya. Bahkan kita punya potensi untuk mengembangkan PLTN nuklir gitu ya, karena kita punya uranium juga. Tapi lagi-lagi kita tidak punya teknologi untuk mengembangkan tadi, sehingga kalau sudah dibangun misalnya tenaga matahari di Sidrap dan daerah lain, itu juga teknologinya dari investor tadi. Maka yang harus dilakukan, saya katakan tadi, gitu ya, kerjasama dengan investor yang memiliki teknologi. Dan yang kedua, agar tidak tergantung oleh investor tadi, maka mulai gitu ya, Indonesia tadi apakah melalui APBN atau juga BUMN untuk membiayai riset and development tadi gitu ya. Sehingga pada saatnya kita bisa benar-benar swasembada dan mandiri. Itu hal penting yang harus dicapai gitu ya. Kemudian kita juga mengembangkan juga mobil listrik misalnya, yang kalau hilirisasi dari nikel tadi, dari hulu sampai hilir, dari biji nikel sampai ke mobil listrik itu berhasil menciptakan ekosistem tadi. Saya kira ini juga potensi yang cukup besar gitu ya, untuk mencapai kedaulatan atau swasembada energi tadi. Jadi maka saya katakan tadi ya, ini bukan mustahil dicapai gitu ya. Apalagi kalau membaca gitu ya, komitmen dari Prabowo itu sangat kuat gitu ya, bahkan lebih kuat daripada Jokowi gitu ya, yang menurut saya kebijakannya masih ambigu gitu ya. Nah, ini belajar dari situ, maka barangkali kalau itu memang jadi target swasembada energi tadi, ya harus fokus dikembangkan secara terus menerus gitu ya, sampai swasembada energi terjadi dan mandiri, dikembangkan secara mandiri. Itu hal penting gitu ya, Iqbal. Baik, Pak Fahmi, kemudian jika dari sumber daya alam ada air, angin, panas bumi dan lainnya, menurut Anda sumber daya mana yang paling potensial untuk dikembangkan? Apakah geotermal, Pak? Ya, saya kira yang pertama geotermal gitu ya, karena cadangan geotermal kita itu kalau nggak salah nomor 3 di dunia gitu ya, tetapi belum optimal dalam eksploitasi tadi. Nah, apa masalahnya? Banyak masalah yang itu tidak menarik bagi investor itu ya. Misalnya, salah satunya adalah biaya infrastruktur. Jadi geotermal itu kan ada di gunung-gunung, ada di hutan, yang belum ada infrastruktur gitu ya. Nah, selama ini infrastrukturnya itu dibebankan pada investor, sehingga ini menambah biaya gitu ya. Sehingga ini tidak bisa mencapai keekonomian tadi. Itu yang menjadi masalah dalam geotermal tadi. Maka
menurut saya gitu ya, infrastruktur yang dibutuhkan tadi harus dibangun oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kemudian investornya diberikan berbagai fasilitas, dipermudah izinnya. Nah, saya yakin kalau itu dilakukan, maka akan berdatang investor yang akan mengelola geothermal gitu ya. Karena geothermal itu termasuk energi yang bersih dan bisa secara masif itu digunakan gitu ya. Jadi memang masing-masing bauran energi yang kita miliki itu punya masalah yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kabinet sekarang ini harus memetakan gitu ya, apa yang jadi masalah di geothermal, apa yang jadi masalah pada biodiesel, apa yang jadi masalah pada laut. Laut misalnya kita punya laut yang cukup besar gitu ya, tapi itu ya belum digarap juga. Atau tadi saya katakan kan nuklir gitu ya. Putin itu pernah menawarkan pada Jokowi untuk bekerja sama, teknologinya dari Putin, tapi kita nggak tertarik untuk kerjasama dengan Putin tadi gitu. Jadi banyak yang menerapkan NASA punya komitmen dan kemauan yang keras untuk mencapai itu. Sebab kalau tidak, hanya biasa-biasa saja gitu ya, maka swasembada energi tadi ya omong-omong doang gitu, Iqbal. Baik, Pak Fahmi, tadi kan ada mention terkait bahwa geothermal atau panas bumi ini kan adanya di gunung, di hutan, dan kendalanya adalah tentu infrastruktur, dan ini belum bisa menarik begitu bagi para investor. Dan kapasitas geothermal kan ditargetkan juga oleh pemerintah pada tahun 2028 yaitu 6 gigawatt. Realisasinya seperti apa sekarang Pak menurut pandangan Anda dan pantauan Anda? Saya kira masih kecil sekali baik itu investor asing maupun investor dalam negeri itu tidak begitu tertarik untuk melakukan eksplorasi terhadap geothermal tadi gitu ya. Karena menurut mereka investor tadi itu mengatakan ini tidak akan sampai nilai keekonomian ini, tidak profitable, kemudian juga pengembalian modalnya juga tidak ada suatu jaminan sampai kapan misalnya. Nah, itu yang harus harus diperbaiki tadi, mengurangi expenditure yang harus ditanggung oleh investor sehingga cost-nya lebih rendah. Kemudian juga biaya-biaya infrastruktur tadi termasuk juga saya kira masalah perizinan ini masih saja perizinannya itu panjang dan bertingkat Nah, ini mestinya harus disederhanakan sehingga terciptalah iklim investasi yang kondusif Saya yakin kalau kondisi tadi itu tercipta, maka akan berdatangan para investor tadi ke Indonesia karena memang itu profitable, jangka panjang cukup menjanjikan Kalau itu nggak dilakukan, ya seperti yang terjadi pada geothermal tadi, mereka tidak tertarik meskipun potensi Indonesia cukup besar. Baik, Pak Fahmi, jika memang target swasembada pangan atau swasembada energi maksud kami di 5 tahun ke depan ini tidak hanya akan menjadi omong-omongan Pak Presiden Prabowo, lantas apakah dari kabinet harus begitu mematok atau meset angka yang pasti begitu untuk menjadikan target? Contoh misalnya PLT geothermal harus mencapai 6 gigawatt pada tahun 2029 dan itu akan menjadi acuan-acuan yang membuat hal ini terlihat implementasi dan eksekusinya. Ya, sebenarnya Prabowo kan sudah memberikan target swasembada energi 4-5 tahun. Nah, ini tugas dari para menteri terkait terutama dari Kementerian SDM itu untuk membreakdown tadi masing-masing tadi apa yang potensi apa yang dikembangkan. Misalnya dari geothermal bisa jadi prioritas utama, targetnya berapa, cara mencapainya seperti apa, roadmap-nya seperti apa. Nah, kemudian nanti yang lain juga harus dilakukan Nah, khusus untuk nuklir saya kira Presiden Jokowi kan pernah membentuk tim percepatan nuklir tadi Tapi masih ada masalah juga dalam RUEN rencana umum energi nasional itu
nuklir itu ditetapkan sebagai alternatif terakhir, bukan prioritas gitu ya. Nah, kalau memang mau mengembangkan nuklir, maka itu harus diubah dulu aturannya gitu ya. Nah, undang-undangnya juga harus diubah juga gitu ya. Sampai sekarang misalnya undang-undang energi baru terbarukan itu belum juga disahkan gitu ya. Padahal dulu targetnya itu pada saat G20 itu sudah disahkan, tapi sampai sekarang juga masih berkutat di DPR, tidak segera disahkan tadi. Baik. Nah, hal-hal semacam ini saya kira tugas dari pemerintah menginisiasi undang-undang tadi, perbaikan peraturan, memberikan fasilitas gitu ya. Nah, dalam hal pemberian insentif tadi, ini kan melibatkan beberapa kementerian gitu ya. Misalnya fiskal insentif yang mengajukan itu kan dari Kementerian SDM, tapi yang berhak memberikan itu kan kewenangan dari Kementerian Keuangan. Nah, Menteri Keuangan agak enggan seperti sekarang ini ya, agak enggan memberikan karena KPI-nya itu kan pemasukan dari pajak, kenapa harus dikurangi? Nah, hal semacam ini gitu ya. Maka Menteri Koordinator itu ya, yang membidang itu harus bisa menghilangkan ego departemen masing-masing sehingga ini menjadi orkestra yang mendukung tadi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menarik investor yang punya minat di geothermal, yang punya teknologi, sehingga mereka akan tertarik. Tapi kalau jalan sendiri-sendiri seperti yang dari saat ini, ya tidak akan pernah berhasil swasembada energi tadi. Baik. Iqbal. Pak Fahmi, ada sejumlah negara seperti Brazil dan Thailand yang berhasil menerapkan bioetanol begitu. Apa yang bisa dipelajari Indonesia sebetulnya dari negara-negara yang berhasil tersebut? Nah, kalau kita lihat di Thailand itu ya, meskipun dia tidak mempunyai sumber resource energi yang beragam, hanya beberapa resource yang bisa digunakan dan itu berhasil. Dan kuncinya keberhasilan yang dilakukan oleh Thailand itu seawal mengembangkan sendiri teknologi yang dibutuhkan untuk mengembangkan etanol sehingga menjadi energi baru terbarukan tadi. Ada inovasi, ada rekayasa gitu ya. Dan itu yang melakukan adalah para perguruan tinggi hasilnya dibiayai oleh BUMN, dibiayai oleh APBN, hasilnya nanti digunakan oleh BUMN tadi. Saya kira kita bisa meniru cara Thailand. Thailand tidak hanya di energi, di agroindustri yang lain seperti buah-buahan, seperti yang lain, dia diawali dengan research and development dan inovasi tadi, sehingga dia bisa menghasilkan durian yang jauh lebih enak dibanding durian kita misalnya. Itu kenapa? Karena ada inovasi tadi. Nah, maksud saya Indonesia juga mulailah sekarang ini, sehingga pada saatnya saya berharap tidak hanya swasembada energi, tapi juga berdikari gitu ya, tidak tergantung dari negara manapun pada saatnya nanti. Baik. Pak Fahmi, terima kasih sudah memberikan insight terkait bagaimana kita optimismenya terkait swasembada energi ini. Komitmen yang kuat, berat tapi bukan mustahil untuk kita capai. Kita juga tentu lihat bagaimana 100 hari kerja apa yang menjadi gebrakan dari Kabinet Prabowo. Terima kasih sekali lagi, salam sukses dan salam sehat untuk Anda. Dan pemirsa, investor Market Today akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.